Saudara, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Tenggarong. Kita lanjutkan perbincangan mengenai berbagai inspirasi bisnis usaha dan kuliner. Ya, baik Mas. Bisa tidak sih TDA ini dijadikan sebagai investasi masa depan dalam berbisnis? Investasi secara materi, kalau di TDA itu kita nggak ada. Namun investasi yang kita dapatkan kalau di TDA itu ada ilmu yang bermanfaat. Karena strategi berbisnis, ilmunya itu memang sangat dahsyat sekali. Yang kita nggak pernah dapatkan kadang-kadang di tempat-tempat yang lain. Karena prinsip di TDA sendiri, kita saling berbagi, jujur terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa yang kita lakukan dalam berbisnis. Ya, baik. Mas, tadi sudah disinggung sedikit bahwa TDA ini bisa dibilang sudah merakup di nasional dan juga internasional ya Mas ya. Lalu ada usaha apa aja atau kegiatan apa saja yang dilakukan TDA ini? TDA ini sejak 2006 sampai sekarang itu sudah beberapa agenda nasional yang sering dilakukan. Seperti ada pesta wirausaha di Jakarta beberapa kali, kemudian dilanjutkan dengan di TDA wilayah masing-masing, karena ada pembagian di TDA pusat, TDA wilayah, dan TDA daerah. Sehingga di pesta wirausaha itu akan semua dirangkum tentang bagaimana program-program TDA itu berjalan. Itu juga didampingi dengan bermitra dengan biasanya lembaga-lembaga perbankan, sehingga bisa memfasilitasi tentang permodalan dan yang lainnya. Oh, baik. Berarti untuk bergabung di TDA ini melalui situs ya Bang ya. Berarti calon-calon anggota ini harus mempunyai blog. Sebenarnya tidak mesti, karena dulu memang bersifat milis. Kemudian ada juga teman-teman yang tidak mempunyai, artinya tidak melek dengan sekarang internet. Nah, boleh juga, nggak masalah. Asal komunikasinya masih bisa dengan yang lain, mungkin via SMS, via telepon. Memang disarankan kami di komunitas TDA itu supaya lebih erat hubungannya, supaya lebih enak kita sharingnya itu di online. Baik. Lantas TDA ini sebenarnya dikhususkan buat wirausaha saja atau seperti mahasiswa, pelajar itu bisa bergabung? Semuanya bisa. Semuanya bisa karena justru program-program TDA itu pengennya pelajar, mahasiswa itu menjadi wirausahawan. Karena ada juga sudah dibentuk TDA kampus. Nah, TDA kampus ini memfasilitasi teman-teman di kampus bagaimana mengembangkan selain belajar di universitas masing-masing, dia berusaha mengembangkan diri dengan berusaha dengan dengan terarah gitu. Makanya kita kadang-kadang ada pertemuan komunitas kampus yang dibentuk dan dibikinkan seminar-seminar dan workshop-workshop. Oh, begini loh. Jadi tidak hanya action saja, tapi ilmunya juga harus penting. Ya, baik. Lantas ada tidak tips untuk para pembisnis buat tips gimana cara melakukan bisnis secara baik? Lalu peluang-peluang usaha apa aja sih yang lebih ditonjolkan dari TDA ini? Kalau cara-caranya kita berbisnis tadi mungkin saya sudah bahas dari tadi ya. Iya. Tapi saya cenderung bahwa TDA ini memberikan manfaat yang lebih besar terhadap para pengusaha-pengusaha. Mudah-mudahan teman-teman cepat bergabung dengan kita. Kita bisa saling bersinergi dengan teman-teman pengusaha, khususnya yang ada di Kutai Kartanegara. Karena di Kutai Kartanegara ini kadang-kadang bermain sendiri-sendiri. Iya. Bermain sendiri-sendiri, tidak terarah, sehingga pada saat ada gelombang dia akan terjatuh, tenggelam, dan tidak mau naik lagi.
Nah, itu kan kelihatan ini dari beberapa usaha-usaha teman-teman yang walaupun yang dari skala kecil, UKM maupun yang skalanya besar, tidak konsisten dalam berbisnis. Nah, ini yang kita TDA itu pengen, ini loh sebenarnya ilmunya, kalau bilang misalnya ada gelombang-gelombang yang kita tidak bisa bendung. Mungkin dengan cara kita bersirkah dengan teman, bekerja sama dengan teman, sehingga permodalan-permodalan itu bukan hanya di bank saja, tapi bisa dengan bersirkah dengan teman-teman pengusaha yang lain yang sifatnya nanti disepakati dengan konsep-konsep dan di MOU-kan bahwa begini tugas dan tanggung jawabnya sebagai sohibul mal, sebagai mudoribnya. Ya, baik Mas. Dari namanya sendiri sudah terlihat tangan di atas sebaik dari tangan di bawah. Lantas ini nama ini memang diambil dari ajaran Islam yang seperti kita saudara kenal di rumah atau bagaimana, Bang? Iya, memang ini dari ajaran Islam. Iya. Namun kami tidak menutup peluang kepada pihak-pihak non-Islam yang ingin bergabung dengan kita. Konsep-konsep baik kalau kita lakukan dengan baik, dengan niat yang baik, tentu hasilnya akan baik. Nah, itu yang dipegang erat oleh teman-teman di TDA, berbisnis dengan sehat, berbisnis dengan terarah, berbisnis dengan jujur, yang diajarkan dengan masing-masing agama sebenarnya sama. Iya. Nah, kenapa kita teman-teman mengambil tangan di atas? Karena tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas ya udah datang ke studio kami. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Ketua TDA Kutai Kartanegara Bapak Muhammad Wahid Herlambang. Ya, semoga apa yang sudah dibahas tadi bisa menginspirasi dan menjadi panduan bagi kita semua, khususnya yang punya niat dan berminat membuka peluang bisnis dan wirausaha. Saya Safina Agnesia, mewakili tim redaksi Kompas TV Tenggarong, berterima kasih dan undur diri, sampai jumpa.